Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nur Hasanah atau biasa dipanggil kalau di sini Bu Anur begitu. Saya dosen muda di program studi Diploma 3 Pendidikan Jauh dan SIK, juga dosen juga mengajar juga di Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi dan baru bergabung dengan tim ini baru sekali karena baru 3 tahun yang lalu. Insya Allah saya akan memandu jalannya bincang-bincang kita pada siang hari ini, yang rencananya nanti kalau lancar kita akan lakukan selama 1 sampai 1,5 jam ke depan. Ya. Kemudian saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, bagi narasumber, kemudian para peserta yang sudah hadir di Webex maupun secara online di Instagram, YouTube, Facebook maupun website. Sangat bahagia sekali kita sudah dikumpulkan dalam meeting secara daring ini tanpa kekurangan suatu apapun gitu ya di tengah suasana yang semacam ini. Dan masih juga dalam suasana Syawal, saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin. Semoga apa yang kita upayakan dalam kondisi pandemi saat ini bisa diterima oleh Allah SWT. Oke, sebagai informasi ya, kemarin yang mendaftar untuk ikut dalam acara Bincang SIK yang pertama ini ada sekitar hampir 100 peserta gitu, tapi mungkin yang belum hadir ada banyak sekali karena yang di Webex baru sekitar 20 ya, 20-an orang. Nah, tidak apa-apa nanti bisa ikut bergabung. Kemudian mungkin kita sapa dulu kepada para peserta, bisa say hi gitu di chat. Dari mana saja nih yang sudah hadir di Webex? Silakan. Bisa di chat asal dari sekolah atau instansi atau mungkin dari kota mana boleh langsung di chat ya di sebelah kanan. Ya, atau di Q&A juga boleh. Monggo silahkan. Jangan lupa di-share untuk semua gitu ya, jadi biar semua orang bisa melihat. Oke, kayaknya malu-malu nih. Oke, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu, karena ini kalau kemarin ya, kita lihat dari pendaftar gitu ya, itu ternyata dari berbagai kalangan. Oh ini sudah ada. Oh ini dari Banten, Alhamdulillah, selamat datang. Dari SMA N1 Warung Gunung Lebak, Banten. Oke, yang lain monggo silahkan. Nah, ini kemarin ternyata peserta itu berasal dari berbagai kalangan gitu ya. Tidak hanya dari SMA, calon mahasiswa, tetapi juga ada yang dari instansi, Pak. Kemudian ada juga yang dari perwakilan akademisi, kemudian ada juga mahasiswa yang, oh iya, agak mundur gitu ya, terlalu dekat. Oke, maaf. Ya, um, ada juga dari mana nih? Dari instansi, dari akademisi, kemudian ada dari calon mahasiswa D4 juga ada gitu, satu di antara yang mendaftar. Oh, ada yang dari Yogyakarta, kemudian dari Jambi. Oke, selamat datang ya semuanya. Kita di sini forumnya santai saja, nanti pemaparan juga santai, teman-teman bisa bisa bertanya gitu ya, walaupun kemarin sudah ada pertanyaan lewat pendaftaran gitu, tapi nanti boleh bertanya melalui chat atau nanti di akhir acara. Kemudian, nah ini mungkin di antara peserta itu masih baru nih mendengar tentang diploma 4 sarjana terapan SIK itu apa sih gitu ya. Kemudian di SIK itu belajar tentang apa, lalu kurikulumnya bagaimana, SIK itu sendiri apa, itu masih berkecamuk gitu ya mungkin ya di pikirannya. Apa sih itu? Nah, kita melalui bincang-bincang ini akan mencoba membahas melalui 2 narasumber. Kita sudah punya 2 narasumber. Yang pertama adalah Ketua Departemen
program studi Sistem Informasi Geografi Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto, dan yang kedua adalah Kaprodi dari D4 Sistem Informasi Geografi atau Pak Karen Pak Karen Slamet Harjo selaku Kaprodi Sistem Informasi Geografi. Nah, ini ada yang dari Sulawesi Barat juga ya, selamat datang. Oke, sebelumnya sebagai pengantar, sebenarnya Sistem Informasi Geografi atau D4 Sistem Informasi Geografi ini ya kalau dikatakan baru betul gitu ya, karena baru berdiri tahun 2019. Tapi pada dasarnya rohnya itu atau cikal bakalnya itu dari D3 Penginderaan Jauh dan SIG yang dulunya bernaung di bawah Fakultas Geografi UGM, kemudian sekarang bernaung di bawah Sekolah Vokasi UGM. Oke, nah nanti ke depannya sesi akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paparan gitu ya dari Ketua Departemen kami, Bapak Taufik Heri Purwanto. Kemudian yang kedua adalah pemaparan tentang program studi D4 itu sendiri oleh Bapak Karen Slamet Harjo. Nah, ini kemarin juga ada banyak pertanyaan nih Pak Taufik dan Pak Karen ya. Jadi pertanyaannya tuh banyak sekali seputar ini apa nih? Prospek kerja, kemudian juga bedanya apa sih antara program SIG dengan kartografi penginderaan jauh dan prodi S1 lainnya, geografi lainnya gitu ya di fakultas lain. Kemudian terapannya apa saja, kemudian juga sistematika pendaftarannya gimana. Nah, tenang, sabar. Nanti kita akan jawab satu-satu pertanyaannya melalui pemaparan yang akan diberikan. Jadi yang pertama ini kita akan mulai pemaparan yang pertama tentang sistem informasi geografi yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto. Pak Taufik, video dan suaranya sudah baik ya? Ya, baik, Bu Nur. Ya. Jadi saya perkenalkan dulu ya Pak. Jadi Pak Taufik Heri Purwanto ini adalah seorang ahli di bidang sistem informasi geografi, fotogrametri dan infrastruktur data spasial, dan sudah puluhan tahun gitu malang melintang di dunia persilatan geospasial di Indonesia gitu ya, sebagai narasumber, tenaga ahli, kemudian sebagai baru-baru ini sebagai tim perumus untuk kompetensi bidang informasi geospasial tahun 2019 dan juga sebagai pakar dalam penyusunan KKNI gitu ya di bidang informasi geospasial tahun 2020. Kemudian juga beliau aktif mengajar di Fakultas Geografi dan Sekolah Vokasi UGM dan sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi UGM. Monggo Pak Taufik, kami persilahkan untuk menjelaskan apa sih Pak sistem informasi geografi itu? Ya, baik, Bu Nur, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, calon mahasiswa di Sarjana Terapan SIG dan tamu undangan yang lain atau peserta webinar siang ini. Salam sejahtera, semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam kondisi sehat walafiat dalam masa prihatin sekarang ini. Perkenankan kami siang ini akan memperkenalkan apa itu sarjana terapan sistem informasi geografis. Nah, terutama mungkin terkait dengan sistem informasi geografis. Apa itu sistem informasi geografis? Terutama mungkin bagi adik-adik SMA yang sedang mencari tempat kuliah. Ya. Mungkin kalau di era COVID-19 ini jelas itu adalah ranahnya teman-teman yang kuliah di fakultas kedokteran. Gitu. Obatnya mungkin itu adalah diracik atau dikembangkan oleh teman-teman yang kuliah di farmasi. Kalau ingin membuat bangunan atau infrastruktur rumah sakit, itu adalah teman-teman teknik sipil. Nah, dari beberapa prodi itu mungkin adik-adik sekalian sangat familiar.
Nah, kalau sisi informasi geografis itu belajar apa? Hasilnya apa? Itu. Kalau boleh saya sederhanakan, kalau teman-teman di kedokteran itu objeknya adalah terkait dengan kesehatan manusia, kemudian di farmasi itu obat-obatan. Kalau di SIG ini, menurut hemat saya itu adalah sederhana sekali, kita analogikan dengan teman-teman di farmasi, itu adalah kita hanya belajar tentang lokasi. Lokasi, lokasi gitu. Lah, apa pentingnya lokasi ya? Mengapa harus dipelajari, mengapa harus menjadi sarjana terapan di sekolah vokasi khususnya di sarjana terapan SIG. Nah, ini akan saya coba jelaskan khususnya pada adik-adik sekalian ya, sehingga mungkin tertarik dengan apa itu lokasi. Adik-adik sekalian, sekarang apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu pasti terjadi di suatu tempat, di satu lokasi. Nah, pengetahuan tentang apa yang terjadi tersebut, di mana, mengapa terjadi di sana, dan apa peduli kita terhadap fenomena tersebut, itu akan dipelajari di sisi informasi geografis. Seperti tadi di pengantar di video alumni D3 Pindraan Jauh dan SIG, dia memperkenalkan bahwa SIG itu adalah teknologi. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan yang menghandle, menangani tipe pertanyaan where, di mana. Ya, kalau sejarah, tipe pertanyaannya mungkin when. Ya. Tapi memang di fakultas di sarjana terapan SIG ini kita khusus menjawab pertanyaan where. Tapi apa itu where rupanya sangat penting sekali karena ini adalah kita membuat keputusan berdasarkan ruang atau lokasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sekalian, sebetulnya SIG ini menjadi bagian kita. Mungkin yang belum sadar, Mas Menteri, Mas Nadi mungkin memungkiri kalau Gojek itu adalah produk SIG, ya, produk sistem informasi geografis. Nah, Gojek itu adalah sebetulnya salah satu produk dari sistem informasi geografis. Tahun 1995, kami sudah belajar tentang apa yang sekarang dikembangkan oleh Gojek. Kita bisa tahu posisi kita, kemudian posisi destinasinya, akhirnya, kemudian dia bisa menentukan rutenya, kemudian dikonversi menjadi harga, itu adalah aplikasi dari sistem informasi geografis. Ya. Di sisi kita pengguna, kita bisa tahu tanpa keluar rumah dulu, kita tunggu berapa menit lagi posisi dari driver, kita tahu. Nah, di SIG di tahun 1995 itu sudah menjadi bahan kuliah di tempat kami, namanya adalah network analysis atau analisis jaringan. Nah, tahun 2012 itu dikembangkan oleh Gojek dan dipasang di aplikasi Gojek. Di sisi driver itu mereka tahu di mana daerah yang banyak permintaan gitu ya. Nah, namanya peta heat map atau peta kepadatan. Nah, driver tinggal mengarah ke daerah-daerah yang warnanya merah itu untuk mendapatkan penumpang. Nah, coba bayangkan kalau Gojek itu tidak ada aplikasi GoRide ya atau GoCar-nya, saya kira Gojek tidak akan menjadi perusahaan startup yang valuasinya sekarang ditaksir 150 triliun gitu ya, sangat besar sekali. Dan menghantarkan foundernya sekarang menjadi menteri ya. Kebetulan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kebetulan pada tahun ini di masa kepemimpinan Mas Menteri ini itu dibentuk di struktur organisasinya suatu direktorat khusus
yang menangani vokasi yang disebut Direktorat Vokasi. Nah, kebetulan juga yang menjadi dirjennya itu adalah mantan dekan Sekolah Vokasi UGM, ya, yaitu Bapak Wikan Sakarinto. Nah, sekarang kami di Sekolah Vokasi sedang pemilihan pengganti dekan, ya, karena dekan kami menjadi Dirjen Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Jadi bayangkan kalau Gojek itu tidak ada aplikasi SIG-nya, saya kira Gojek tidak akan bervaluasi nilainya sangat tinggi sekali, gitu ya. Grab itu juga contoh serupa dengan Gojek. Sebetulnya Grab muncul lebih dulu 2011, tahu saya di Thailand, ya. Kemudian baru Gojek, tetapi sekarang memang mereka bersaing, ya. Kemudian ada aplikasi menu, gitu ya. Aplikasi menu yang ini sebetulnya kita dapatkan pada tahun 2000-an. Nah, sekarang masuk di aplikasinya Gojek, GoFood, dan seterusnya. Di era COVID ini menjadi sarana utama kita untuk memenuhi kebutuhan, ya. Nah, sebetulnya ini sudah lama, tetapi kita tidak sadar, dan mungkin setelah penjelasan ini kita mulai sadar bahwa Gojek yang valuasinya 150 triliun itu adalah aplikasi dari SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, apakah adik-adik nggak tertarik gitu ya, besok mengembangkan apa? Loh Pak, semua sudah ada. Adik-adik sekalian, yang belum ada itu justru di aplikasi yang sekarang sedang naik daun, yaitu aplikasi untuk ekspedisi, ya. JNE, JNP, ya, itu wahana itu menurut saya mereka belum menggunakan aplikasi, sehingga kurirnya itu harus berdasarkan pengalaman, ya. Saya sering tanya, Mas, hari ini targetnya berapa? Target kami 80 Pak, kalau lebih ada bonusnya. Apakah bisa selesai? Ya kadang selesai, kadang enggak. Nah, kalau mereka sudah menggunakan aplikasi seperti Gojek atau Grab, mereka tahu pelanggan yang harus dihantarkan, saya kira menjadi lebih cepat sekali. Tahun 95 itu Coca-Cola, ya saya ini sebut merek, ya, Coca-Cola itu sudah menggunakan sistem informasi geografis untuk penghantaran barang mereka, ya. Dalam satu ekspedisi Coca-Cola di satu daerah, itu dengan penggunaan sistem informasi geografis, dengan penggunaan peta, dengan penggunaan analisis jaringan, mereka bisa menghemat dalam satu ekspedisi, ya, Rp81.000, bisa menghemat 55 menit, ya, yang semula penghantarannya sesuai dengan sopirnya atau bagian pemasarannya, tetapi dengan menggunakan sistem informasi geografis, ini hanya salah satu bagian kecil di analisis sistem informasi geografis, yaitu network analysis, itu bisa menjadi lebih rapih, ya, sehingga mereka bisa menghemat waktu 55 menit, ya, bisa menghemat jarak 11,6 menit. Itu hanya untuk satu penghantaran, padahal banyak penghantaran di satu tempat, di tempat lain, dan hampir di seluruh dunia ada produk ini. Dan memang Coca-Cola itu sangat banyak memetik keuntungan dari sistem informasi geografis, sehingga sampai sekarang pun mereka masih bertahan. Jadi SIG itu menjadi bagian kita sehari-hari. Nah, mungkin ada yang bertanya, SIG itu apa, ya? Menurut Longley, ini pakar dari sistem informasi geografis dari Amerika, dan Esri,
Esri adalah perusahaan terbesar software sistem informasi geografis, mereka menyebut SIG adalah ilmu, teknologi, bidang kajian, metodologi terapan untuk masalah-masalah SIG, masalah-masalah lokasi ya, masalah spasial yang mengintegrasikan antara hardware perangkat lunak. Jadi memang kalau kita nanti kuliah di SIG itu pasti kita akan menggunakan perangkat lunak yang canggih-canggih gitu ya. Komputernya ya komputer yang bagus. Kita menggunakan GPS bukan GPS yang ada di handphone tapi GPS yang akurasinya bisa milimeter, yang harganya sangat mahal ya. Kita juga menggunakan perangkat lunak yang canggih-canggih istilahnya ya. Perangkat lunak yang banyak dipakai di era COVID-19 ini adalah kalau kita melihat situs John Hopkins University yang sampai sekarang menjadi acuan, itu menggunakan aplikasi software SIG perangkat lunak, SIG yang memang dikembangkan oleh Esri, termasuk dari Indonesia ya, yang Satuan Tugas Indonesia itu juga menggunakan perangkat lunak yang sama. Hampir semua Pemda seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan seterusnya, mereka menggunakan perangkat lunak SIG untuk melihat penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, di sana kita menggunakan hardware dan software ini, kita akan bisa mampu melakukan akuisisi data, mengelola, menganalisis, analisisnya salah satunya adalah contohnya tadi yang dipakai oleh Gojek dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis, bereferensi pada lokasi di muka bumi ya. Nah, contohnya adalah yang John Hopkins terkait dengan sebaran COVID dan seterusnya. Nah, jadi sistem informasi geografis adalah sebetulnya sistem informasi yang khusus bicara tentang lokasi, tentang tempat, dan seterusnya. Nah, di negara kita memang lokasi ini sekarang yang sering kita dengar adalah istilahnya geospasial. Ya. Kebetulan ada badan di negara kita yang membawahi data spasial atau data geospasial atau data terkait dengan lokasi ini, namanya adalah Badan Informasi Geospasial ya, yang dulu namanya Bako Surtana, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, tapi sejak 2012 dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, namanya dirubah menjadi Badan Informasi Geospasial ya. Jadi istilah sekarang memang yang paling terkenal adalah geospasial. Tapi intinya kita belajar tentang lokasi, tentang tempat. Jangan khawatir bahwa data lokasi itu hampir 90% database itu ada unsur lokasinya ya. Jadi karena banyaknya hal yang terkait dengan lokasi, aplikasinya itu sangat banyak sekali ya. Kalau kita mau beli tanah itu adalah contoh pentingnya kita mengetahui lokasi ya. Jadi kalau kita mau investasi tanah itu pasti kita harus tahu lokasi supaya apa? Rumah yang akan dijual Pak harganya akan meningkat pesat. Karena kalau salah memilih lokasinya bisa-bisa nanti rumah kita harganya turun atau tetap. Nah, dalam sisi informasi geografis, untuk mencari lokasi yang baik untuk misalnya dibangun rumah itu melalui proses pemodelan. Nah, ini saya sederhanakan, misalnya pemodelannya, kita akan punya data wilayah, kemudian data tentang tanah. Kita tahu ada tanah di suatu tempat yang subur, di tempat lain tidak subur. Mungkin kalau di Jogja itu di Gunung Kidul kesannya tidak subur, tetapi di Sleman itu subur. Ada daerah yang terjal, ada daerah yang datar. Kalau di Jogja Bantul itu datar, tapi di Kulon Progo Gunung Kidul itu banyak yang terjal. Kita tahu ada lokasi yang mudah kena bencana longsor, banjir, dan seterusnya.
Nah, kalau data-data itu kita kumpulkan, kita akuisisi, kemudian kita jadikan basis data, kemudian kita proses, maka kita akan mendapatkan satu wilayah yang karakternya bagus. Kalau dari data ini, yang saya ilustrasikan sangat sederhana ini, daerah yang nomor satu ini itu bagus kalau kita investasikan untuk beli rumah, atau beli tanah, atau mau jadi usaha perkebunan, pertanian, itu bagus. Karena tanahnya akan subur, daerahnya datar, tidak ada gerakan massa atau tidak ada bahaya, ancaman bahaya bencana alam, gitu ya, longsor dan seterusnya, banjir dan seterusnya. Celakalah kalau kita menginvestasikan tanah itu di area ya lokasi nomor 7, karena di sini tanahnya tidak subur, terjal dan ada longsor, bahaya longsor ya. Kalau kita punya modal 100 miliar, kalau kita belikan di wilayah satu itu pasti akan naik harganya, tetapi kalau di poligon atau di daerah nomor 7 pasti investasi kita akan merugi ya. Jadi memang belajar lokasi itu penting. Dia sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Adik-adik sekalian, ini ada objek ya, ini citra satelit Aster 10 hari setelah erupsi Merapi di Yogyakarta tanggal 5 November 2010 ya. Di sini kita bisa memetakan, memplotkan rumah ya, satu rumah yang mungkin semua tahu, Bapak Ibu, adik-adik sekalian tahu itu adalah rumah almarhum Mbah Marijan ya. Rumah almarhum Mbah Marijan. Nah, kita sebetulnya harusnya bisa mengambil kebijakan, keputusan ya. Kalau lokasi kita seperti ini. Itulah mengapa Mbah Marijan disebut sebagai Roso ya. Roso itu kuat. Mengapa kuat? Mungkin karena sering naik turun Gunung Merapi gitu ya, kuat. Atau Roso itu juga pemberani ya. Mengapa pemberani? Karena berani tinggal di daerah yang rawan gerakan, rawan erupsi gunung api gitu ya, adik-adik sekalian. Nah, mungkin saya sekalian bisa contohkan software dan bagaimana software dan bagaimana kita mengolah lokasi Mbah Marijan ini ya, Mbah Marijan ini. Iya, mungkin adik-adik sekalian sudah bisa melihat, Bu Anur bisa melihat bahwa ini adalah software perangkat lunak yang dipakai untuk praktikum, hanya sebagai salah satu software atau perangkat lunak yang diajarkan di sarjana terapan sistem informasi geografis ya. Kita bisa tahu ini adalah citra satelit Landsat milik Amerika yang meliput daerah Yogyakarta. Ini adalah Gunung Merapi ya. Kota Yogyakarta itu di sini. Ini Samudra Hindia. Parangtritis itu ada di sini. Ya, ini adalah Parangtritis yang bentuknya kayak Pulau Sulawesi. Ini adalah Waduk Wonogiri. Ya. Ini Gunung Kidul. Ya. Ini Kulon Progo, Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman. Ini adalah Gunung Api Merapi. Nah, kalau kita perbesar, ya, kalau kita perbesar, kemudian saya plotkan satu titik ya yang kita peroleh dengan alat GPS ya, Global Positioning System, posisinya itu ada di sini. Ini adalah rumah yang kita kenal sebagai rumah almarhum Mbah Marijan ya. Ini saya plotkan tahun 2007. Ya, tahun 2007 kebetulan saya pernah ke sana mengajak peserta pelatihan dari instansi
pemerintah dari Aceh sampai Papua waktu itu, kemudian kita ke lapangan, mengakuisisi data posisi rumah almarhum Mbah Marijan, itu posisinya di sini ya, tahun 2007, dan beliau tidak mengungsi pada erupsi Merapi tahun 2006. Sebetulnya pemerintah itu punya data peta yang ini menjadi kajian utama di sarjana terapansik ya. Lokasi itu biasanya salah satu bentuk visualisasinya adalah dengan peta, sekarang berkembang dengan augmented reality, dengan virtual reality, tapi salah satu bentuknya adalah peta. Ini adalah peta, Dede sekalian, yang menggambarkan sejarah lintasan awan panas atau yang dikenal sebagai wedhus gembel yang temperaturnya itu bisa mencapai 600 derajat Celcius gitu ya. Dan pemerintah memetakan. Nah, yang menarik adalah yang warna hijau ini. Warna hijau ini adalah eh, lintasan awan panas tahun 2006. Ya, tahun 2006 lintasan awan panas yang temperaturnya sampai 600 derajat Celcius itu yang hijau ini. Nah, pada saat itu pemerintah, presiden dan Sri Sultan meminta seluruh warga di dekat dengan puncak Merapi itu untuk mengungsi, tapi Mbah Marijan pada pendiriannya tidak mengungsi ya, tidak mengungsi. Dan beliau selamat ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat kalau dilihat dari peta, karena awan ini rumah almarhum Mbah Marijan, ini lintasan awan panasnya kalau saya perbesar itu sebetulnya Mbah Marijan itu nyaris ya, nyaris terkena awan panas tahun 2006. Nah, setelah itu memang beliau menjadi sangat terkenal karena lolos dari lintasan awan panas ya, musibah tahun 2006. Nah, tahun 2010, 4 tahun kemudian, Gunung Merapi erupsi, ya, terjadi letusan dan terjadi awan panas juga, dan Mbah Marijan itu tidak mengungsi ya. Mbah Marijan tidak mengungsi. Yang terjadi adalah kita punya peta atau citra satelit Aster ya, 10 hari kemudian yang meliput lintasan awan panas ya, lintasan awan panas. Dan sekarang tahun 2010 yang hitam ini adalah lintasan awan panas ya dari Gunung Merapi. Dan Mbah Marijan pada keputusannya tidak mengungsi, dan akibatnya kita dengar beliau menjadi korban pada erupsi Gunung Merapi ya. Dan ini adalah adik-adik sekalian contoh peta ya, peta dan subversif bagaimana SIG itu bekerja terkait dengan lokasi dan bisa menunjukkan posisinya, dan kita bisa menggunakan informasi itu untuk pengambilan kebijakan. Nah, jangan dikira peta atau data itu hanya 2 dimensi. Di sisi informasi geografis itu juga bisa 3 dimensi ya. 3 dimensi ini contohnya Gunung Merapi ya. Di sana ada gunung-gunung Merbabu, Merapi, dan ini adalah rumah almarhum Mbah Marijan ya ini. Perhatikan bahwa beliau posisinya berada di daerah yang rawan lintasan awan panas. Ya, sehingga sebetulnya terkait dengan seluruh ancaman bahaya bencana alam dan juga kesehatan itu semua bisa dipetakan ya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali contoh yang bisa saya berikan sebetulnya ya, terkait dengan pentingnya lokasi ini, tapi mungkin ada baiknya
saya cukupkan di sini saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya bisa contohkan beberapa aplikasi dan perkembangan sistem informasi geografis. Saya kira itu dulu Bu Anur yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian itu bisa mendapat sedikit gambaran dengan terbatasnya waktu ini dari apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi geografis. Terima kasih Bu Anur waktunya. Ya, terima kasih Pak Taufik atas paparannya. Jadi tadi sudah ada sedikit gambaran ya rekan-rekan semua tentang sistem informasi geografi itu sendiri tuh seperti apa sih gitu ya. Tadi kalau kita bisa rangkum, sistem informasi geografi adalah sebuah ilmu atau sistem rangkaian kerja terkait dengan data lokasi gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi apa, kemudian mengapa, di mana suatu hal itu terjadi di permukaan bumi. Dan sebenarnya tadi juga dijelaskan oleh Bapak Taufik bahwa kejadian di permukaan bumi atau kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dengan yang namanya lokasi gitu. Dan hampir 90% tadi terkait data ya, itu terkait dengan data-data lokasi. Nah, data ini sangat penting untuk pengambilan keputusan. Tadi contohkan aplikasinya untuk transportasi, kemudian untuk bencana, untuk pertanahan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk, ini sudah ada pertanyaan, tapi pertanyaannya saya simpan dulu ya. Ini pertanyaan terkait apa sih bedanya sistem informasi geografi dengan sains informasi geografi. Nah, mungkin kita keep dulu ya Pak Taufik ya, di akhir sesi aja ya Pak. Baik, Bu Anur. Ya. Biar penasaran nih, biar makin penasaran nih rekan-rekan. Jadi biar makin penasaran, kita keep dulu di akhir. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita akan masuk nih nanti ya, sistem informasi geografi sebagai sebuah prodi itu seperti apa gitu ya. Akan belajar apa di dalamnya. Nah, nanti di sesi kedua ini nanti akan dijelaskan ya mengenai SIG ini oleh kaprodi kami, yaitu Bapak Karen Slamet Harjo, SSI MSc. Beliau adalah seorang praktisi akademisi terkait dengan SIG, terutama aplikasi SIG untuk pertanian ya Pak, vegetasi dan pertanian. Kemudian beliau sudah lama sekali ya sebenarnya menjadi pengajar di UGM, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, karena pesertanya udah nggak sabar, kita langsung paparkan prodi sistem informasi geografi di sekolah vokasi UGM itu seperti apa sih Pak Karet? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Anur. Terima kasih Mbak Anur atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa memberikan paparan terkait dengan prodi sarjana terapan sistem informasi geografis. Mungkin saya awali dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua peserta webinar pada siang atau sore hari ini. Salam sehat semuanya karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga semua sehat, kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan yang jelas adalah kita sudah diberikan rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ini kita bisa bertemu walaupun hanya secara daring. Untuk menjelaskan prodi ini saya akan mengawali dengan pidato Pak Jokowi di kenegaraan pada tahun 2019 yang lalu dan di pidato RAPBN tahun 2020 juga disampaikan pada 2019 yang lalu. Ada beberapa catatan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwa yang pertama adalah kita harus meningkatkan daya saing yang bertumpu pada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Kemudian yang kedua adalah pemerintah
melalui berbagai program pembangunan SDM harus siap untuk memastikan bahwa kita bisa menyongsong bonus demografi ini menjadi suatu bonus lompatan kemajuan, di mana kita harus membangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi geospasial adalah salah satu yang ada di sini, di mana kita harus bisa mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Jika di sini ada di garis bawah terkait dengan terampil, maka pendidikan vokasi itu adalah salah satu pendidikan yang mendidik keterampilan daripada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya. Dalam hal ini di prodi kami adalah terkait dengan teknologi geospasial, khususnya pada sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis tidak lepas dari dengan yang namanya data, di mana dalam pidato Pak Jokowi itu juga dijelaskan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Jadi ini data itu berharga layaknya minyak. Jadi ini adalah sumber yang sangat berharga yang diperlukan. Sehingga data geospasial ini juga merupakan sesuatu yang berharga, ya. Ini yang wajib kita kelola, wajib kita pelajari, ya. Dan tentunya adalah bagaimana memanfaatkan data tersebut nanti agar bisa menjadi sesuatu kekayaan baru bagi bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan data geospasial, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik bahwa data geospasial itu sangat-sangat penting, ya, dari kehidupan kita sekarang. Bahkan ini ada satu sumber bahwa 80% dari semua informasi yang tersimpan di dalam basis data di dunia ini itu mengandung elemen spasial atau geospasial. Bahkan 90% dari semua informasi yang digunakan oleh pemerintah ini berkarakteristik atau merupakan atribut suatu data spasial. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, ekosistem geospasial ini juga berevolusi untuk mendukung revolusi industri 4.0 ini. Di mana pemberdayaan utama dari revolusi industri 4.0 ini adalah menyatukan sejumlah besar data, kemudian menerapkan menganalisis, ya, terkait dengan analisis big data, dan yang mungkin sekarang kita sering dengarkan adalah machine learning, ya, artificial intelligence, itu digabungkan untuk bisa membuat suatu kesimpulan, bisa menghasilkan suatu kebijakan, ya, untuk nanti kemudian disajikan informasi itu dengan cepat untuk bisa pada saat ini. Nah, ini sejalan dengan perkembangan juga terkait dengan teknologi geospasial yang mendukung tentunya sistem informasi geografi. Ya, kita lihat di sini ada teknologi GNSS atau yang kita sering terkait dengan GPS, ya. Kemudian ada teknologi geospasial, ya, remote sensing untuk scanning permukaan bumi, kemudian ada drone atau mapping, biasa kita juga bisa kita saksikan sekarang banyak yang bermain drone, terutama untuk pemanfaatan remote sensing, itu juga sudah dilakukan. Kemudian ada teknologi 3D scanner, baik yang sifatnya mobile menggunakan kendaraan maupun yang sifatnya personal atau backpack. Sekarang berkembang pesat, yang itu menghasilkan data 3D, juga kaitannya dengan data 3D tidak hanya sekarang, tidak hanya 3D, tetapi 4D, ya, itu juga sangat berkembang pesat. Nah, juga terkait dengan teknologi yang tadi mungkin disinggung sedikit oleh Pak Taufik, juga terkait dengan augmented reality dan virtual reality,
itu sekarang juga menggunakan data geospasial sebagai salah satu data untuk menyajikan apa yang menjadi salah satu keunggulan dari AR maupun VR, virtual reality. Nah, tadi terkait dengan pemanfaatan data, ya, terkait dengan geospasial dan teknologi, tadi sudah disinggung Pak Taufik terkait dengan teknologi transportasi Gojek ya sekarang ini, ya, dengan aplikasinya itu sejak didirikan Gojek itu sampai saat ini sudah menembus valuasi kekayaannya menjadi satu perusahaan dekathlon super application, itu 10 miliar atau setara 151,57 triliun. Ini sangat-sangat besar sekali ya. Ini menjadi salah satu hal yang bisa membuktikan bahwa geospasial itu bisa berperan dalam revolusi industri 4.0. Nah, hal itu juga sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait dengan data geospasial. Presiden Jokowi, bahkan mungkin sebelum Pak Jokowi, yaitu Pak SBY, itu juga sudah mencanangkan tentang kebijakan satu peta One Map Pollution, itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan Pak Taufik, ada Badan Informasi Geospasial yang memang menjadi salah satu badan yang paling berkompeten ya di Indonesia ini untuk mengurusi data geospasial. Nah, terkait data itu juga ada keputusan pemerintah dari Menteri Tenaga Kerja juga telah mengeluarkan tentang profesi dan kompetensi kerja di bidang informasi geospasial pun juga telah ditetapkan, yaitu melalui Kementerian Tenaga Kerja pada keputusan Menteri nomor 95 tahun 2017, di mana kompetensi di bidang informasi geospasial itu ada 7 sub bidang. Nah, kalau kita lihat di sini ada sub bidang survei terestri, fotogrametri, indera jauh, SIG itu sendiri, kartografi, hidrografi, dan survei pewayangan. Nah, di sini tentu prodi kami ini menempati pada salah satu sub bidang di bidang informasi geospasial, sehingga ini sudah sesuai dengan apa yang telah diputuskan di Menteri Tenaga Kerja. Nah, kalau kita lihat di tatanan geospasial di dunia, ya, terkait dengan industri geospasial ini juga ada WGIC atau World Geospatial Industry Council. Ini salah satu satu badan ya, atau satu panitiaan ya, untuk industri geospasial di dunia, di mana visi misi dari WGIC-nya adalah memajukan peran industri geospasial dan memperkuat kontribusinya dalam ekonomi dunia dan pada masyarakat. Di Indonesia juga kita punya asosiasi perusahaan survei pemetaan dan informasi geospasial, ya, APSPIG, sehingga prodi sistem informasi geospasial ini sudah sejalan dengan apa yang sudah digariskan, baik itu di pemerintahan dunia maupun di nasional Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa prodi sistem informasi geografi ini di UGM itu ada di bawah Fakultas Sekolah Vokasi pada Departemen Teknologi Kebunian, ya, di mana Departemen Teknologi Kebunian itu terdiri dari 4 prodi, ya, 2 prodi D3, yaitu D3 Pemberdayaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi, dan D3 Teknik Geomatika. Yang kebetulan sejak tahun kemarin ini sudah tidak menerima mahasiswa karena sudah beralih menjadi program sarjana terapan atau D4, yaitu D4 Sistem Informasi Geografis dan D4 Teknologi Survei Pemetaan Dasar.
visi dari prodi kami adalah menjadikan program pendidikan tinggi terapan di bidang sistem informasi geografis yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global dalam menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, dan profesional. Nah, lulusan ini sangat dibutuhkan karena pada pasar SIG global, ya, ini kalau kita lihat di grafik ini, ya, dipetakan pada tahun 2018 dan memprediksinya pada tahun sampai pada tahun 2023, itu di sini kita tahu bahwa SIG ini punya peran yang penting dalam segala bidang, mulai dari government, engineering, sampai dengan kesehatan juga masuk ke sana. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini terkait dengan penanganan COVID, untuk penanganan COVID ini dipetakan, ya, terkait sebarannya, sehingga kita akan lebih mudah untuk bisa memantau mana daerah yang merah ataupun yang kuning, atau bahkan kemarin sampai hitam itu, ya, kita bisa lihat secara spasial. Nah, kebutuhan SDM informasi geospasial kita lihat juga di grafik yang sebelah kanan ini masih terus dibutuhkan, ya, setidaknya sampai tahun 2024 yang kita prediksikan di sini. Ini grafiknya masih sangat dibutuhkan, masih tinggi, sehingga di sini dengan adanya prodi ini maka setidaknya bisa berkontribusi untuk bisa memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terkait dengan informasi di spasial. Nah, kurikulum di prodi sistem informasi geografis ini, ya, kalau kita lihat terkait dengan mengacu pada KKRI, maka lulusan daripada prodi ini itu letaknya pada level 6, di mana akan menghasilkan teknisi utama dengan sistem informasi geografis, di mana nanti akan memiliki gelar sarjana terapan SIG. Nah, pada kurikulum ini, ya, nanti terkait dengan pelaksanaan pendidikan di prodi ini, 35%-nya akan berupa teori dan prakteknya adalah 65% dari 144 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang ditempuh dalam waktu 8 semester. Nah, ini saya jelaskan sedikit, ini ada beberapa sarana prasarana di tempat kami, ya, terkait dengan di program D4 SIG. Lihat di sini. Ini adalah sarana prasarana peralatan laboratorium, mulai dari alat-alat survei lapangan seperti waterpass, TBW, total station, GPS geodetik, GPS and health, maupun drone, baik itu fixed drone maupun multirotor, ya. Kemudian ada stereoskop, nah, dan tentunya tidak lupa adalah software dan hardware yang kita gunakan. Ini yang banyak sekali, ya, tentunya akan kita gunakan selama membekali adik-adik mahasiswa di dalam kuliah di sistem informasi. Mungkin ini sedikit terkait pengenalan dengan prodi kami. Sebagai akhir, mungkin tolong Mbak Anur, diputarkan videonya, ya, untuk mengakhiri apa presentasi saya. Monggo, silakan. Ya Pak, bisa minta tolong saya di present, ya, teman-teman teknis. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karen. Untuk mengakhiri tadi, ya, sesi dari Pak Karen, kita akan melihat video yang sudah dibuat oleh tim kami. Saya present.
Saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi digital. Dunia informasi geospasial tentunya juga memiliki peranan penting di dalamnya. Aplikasi dari teknologi informasi geospasial mencakup berbagai sektor strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mulai dari sektor pertanian, pertambangan, perencanaan, kehutanan, sosial budaya, kebencanaan, pariwisata, dan masih banyak lainnya. Program studi sarjana terapan sistem informasi geografis adalah program studi yang mengajarkan keterampilan di bidang geospasial, khususnya pada bidang sistem informasi geografis di bawah naungan Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Program studi kami mempunyai visi untuk menjadikan program pendidikan tinggi terapan di bidang sistem informasi geografis yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global dalam menghasilkan lulusan yang terampil, kompeten, dan profesional. Geospasial, terutama subbidang sistem informasi geografis, penginderaan jauh, kartografi, dan survei kewilayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan selama belajar di D4 ini adalah kita belajar banyak hal, yaitu terkait dengan geografi dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang pemrograman. Nah, jadi di sini kita belajar berbagai macam bahasa pemrograman. Selain itu juga kita belajar terkait dengan database. Nah, pada saat praktikum kita belajar banyak hal. Kita juga dapat mengasah kemampuan berpikir kita secara logika dalam bahasa pemrograman. Selain itu terdapat pula teori yang menguatkan materi kita. Pengalaman selama belajar di D4 ini cukup banyak dan cukup menarik, karena selain belajar terkait dengan kartografi, penginderaan jauh, kita juga belajar mengenai pengaplikasian geografi pada saat ini, yaitu dalam pembuatan sistem informasi. Nah, di sini kita membuat berbagai macam sistem informasi, baik itu desktop, web, maupun mobile Android. Nah, di sini saya paling tertarik pada bagian mobile Android, karena menurut saya untuk saat ini, aplikasi mobile Android itu sangat banyak diminati dan juga mudah untuk digunakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agif Gunawan. Saya asalnya dari Lampung, lebih tepatnya Kabupaten Lampung Timur. Saat ini saya sedang menempuh studi di sarjana terapan informasi geografis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kalau ditanya mengapa dan atau apa sih alasan saya memilih sarjana terapan sih, itu yang jelas dan yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua adalah sistem informasi geografis merupakan jawaban dari tantangan dan kunci industri 4.0 yang menggabungkan antara teknologi informasi dengan teknologi spasial, dan ini barang baru. Dan yang namanya barang baru akan menjadi role model di seluruh Nusantara, apalagi teman berada di lingkungan yang sangat kompetitif di Universitas Gadjah Mada. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiawan Samsurijal, saya adalah alumni SIKPJ Angkatan tahun 2008. Saat ini saya bekerja sebagai dosen
di Universitas Brawijaya. Saya pribadi merasa sangat beruntung sekali dulu dapat berkuliah di SIKPJ karena ilmunya bermanfaat, fasilitasnya oke punya, jejaringnya banyak, dan juga kuat. Hingga hal ini, menurut saya, sangat bermanfaat sekali ketika kita selesai kuliah dan kemudian mencari pekerjaan. Pesan saya, jangan pernah ragu untuk berkuliah di SIKPJ, karena ilmu yang akan kalian pelajari nanti adalah ilmu yang dapat diaplikasikan pada bidang manapun, sehingga kalian akan handal dan akan dicari oleh banyak orang. Oke, itu tadi videonya. Ya. Ini, ya. Oke, tadi ada video, ada juga pemaparan dari Kaprodi kami, Bapak Karen. Semoga itu sedikit gitu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di benak dari peserta sekalian tentang prodisik itu sebenarnya apa. Nah, kalau kita rangkum nih, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya semangat dari program studi SIK ini kenapa hadir di tengah-tengah kita adalah karena ada aplikasi atau perkembangan aplikasi software dan hardware di bidang SIK di berbagai tema kajian, dan juga salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi tenaga kerja di bidang geospasial. Kemudian tadi kalau disinggung sedikit tentang kurikulum, kita lihat tadi ada tangga gitu ya. Jadi kurikulum Prodi Sistem Informasi Geografi itu disesuaikan dengan KKNI dengan profil utama sebagai teknisi utama dalam bidang SIK. Dan ini nih bedanya dengan prodi-prodi lain di S1, karena di tempat kami atau di Diploma 4 Sistem Informasi Geografi, 35% itu teori dan 65% atau porsi yang paling banyak adalah untuk praktikum. Karena untuk praktikum, maka kami juga tadi disebutkan ditunjang oleh alat-alat yang sangat banyak, dan tadi ada testimoni juga kalau kami memiliki alat dan jejaring yang sudah kuat, seperti itu. Oke. Itu tadi penjelasan tentang, sedikit ya, penjelasan tentang sistem informasi geografi dan prodi sistem informasi geografi. Untuk itu kita masuk ke sesi yang ketiga ya, Pak Taufik dan Pak Karen. Nah, ini sudah ada yang masuk pertanyaan-pertanyaan, karena teman-teman tuh penasaran gitu Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, yang paling banyak ditanya oleh peserta adalah, tadi sudah saya berikan clue di depan gitu ya, apa perbedaan antara sistem informasi geografi dengan sains informasi geografi, dan kemudian juga perbedaan antara D3 PJ SIK dengan S1 kartografi penginderaan jauh, dan juga dengan D4 sistem informasi geografi. Mungkin monggo yang mau menjawab. Pak Taufik. Ya, mungkin saya Bu Anur. Oh, monggo Pak Taufik. Ya, baik Bu Anur, sangat menarik, bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi apa perbedaan antara sistem informasi geografis dan sains informasi geografis? Memang dulu terminologi pertama dari Tomlinson tahun 1960-an itu adalah sistem informasi geografis. Tetapi karena perkembangan dari sistem informasi geografis terkait dengan penelitian, terapan, dan seterusnya, maka muncullah terminologi geografi information science atau diterjemahkan sains informasi geografis. Nah, kebetulan di UGM itu ada departemen namanya Sains Informasi Geografi. Itu ada di Fakultas Geografi UGM. Ya, jadi dia jenjangnya adalah S1 akademik. Nah, kebetulan ada program studi sarjana terapan atau D4 sisi informasi geografis. Nah, bedanya adalah kalau di sisi informasi geografis secara keilmuan, secara definisinya itu penekanannya memang pada penguasaan teknologi dan tools-nya. Jadi kalau tadi
ada mahasiswa dari sarjana terapan SIK, dia memang sedang belajar terkait dengan teknologi, tools ya, software, hardware ya, mengembangkan Mobile.js yang sekarang sedang ngetren, pemrograman dan seterusnya, itu adalah penekanan untuk mahasiswa sarjana terapan SIK. Nah, kalau sains informasi geografis atau Geography Information Science itu adalah penekanannya pada scientific research, jadi pada pengembangan keilmuannya. Bagaimana pengembangan analisis-analisis spasial? Ada 3D analisis, network analisis, ya, spatial modeling, terkait dengan scientific visualization, dan seterusnya. Itu adalah domainnya mahasiswa di S1 Sains Informasi di Departemen Sains Informasi Geografis. Jadi dari sisi penekanannya tadi yang sarjana terapan SIK itu adalah di teknologi dan tools, kalau yang sains itu adalah di pengembangan riset atau pengembangan keilmuannya. Kemudian beda lain adalah dari sisi kompetensinya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di Indonesia sekarang ada SKKNI bidang informasi geospasial dan juga ada KKNI bidang informasi geospasial. Nah, kompetensi di sana itu ada 7 subbidang. Bidang pertama adalah survei terestris, bidang kedua adalah fotogrametri, bidang ketiga adalah yang air itu namanya Pak Hidrologi ya? hidrografi ya. Hidrografi, kayak gitu. Ya, hidrografi. Yang keempat adalah penginderaan jauh, yang kelima adalah sistem informasi geografis, yang keenam adalah kartografi, dan yang ketujuh survei kewilayahan. Nah, di bidang yang S1 SAIK dan yang sarjana terapan SIK itu memang masuk penekanannya adalah di kompetensi di KKNI bidang SIK, bidang sistem informasi geografis, walaupun yang S1 itu mereka punya prodi kartografi, penginderaan jauh, dan SIK, dan mereka kuat di penginderaan jauhnya. Jadi yang S1 itu bisa masuk ke subbidang kartografi, penginderaan jauh, SIK, dan survei kewilayahan, ya, survei kewilayahan. Nah, di bidang SIK tadi ada yang sarjana terapan SIK dan ada S1 SAIK atau Sains Informasi Geografis. Nah, di jenjang 6, karena di KKNI-nya yang S1 maupun yang sarjana terapan itu masuk di jenjang ke-6, itu di sana ada dua subbidang dua kompetensi, yaitu sebagai analisik dan pemrograman SIK, ya, programmer SIK dan analisik. Jadi ada dua kompetensi di bidang SIK. Nah, kalau dari SAIK tadi penekanannya pada scientific research-nya, maka yang S1 itu memang arah kompetensinya adalah ke analisik, ya, analisik. Dan yang sarjana terapan memang penekanannya adalah pada kompetensi sebagai programmer SIK atau JS programmer. Jadi itu Bu Anur, beda antara SAIK dan SIK, ya, Sains Informasi Geografis dan Sistem Informasi Geografis. Itu Bu Anur. Sudah menjawab ya tadi bedanya antara sains informasi geografi dan sistem informasi geografi. Dan ini juga ada pertanyaan bedanya dengan geodesi ya Pak. Itu terkait dengan ini penekanan kompetensi yang diunggulkan. Gitu ya Pak Karen ya intinya.
Pak Karen, Pak Taufik, mohon maaf. Oh ya, Ya. sekalian kalau ada pertanyaan bedanya dengan geomatika atau teknik geodesi ya. J, J. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, untuk menjawab itu juga bisa kita arahkan kepada KKNI-nya dan SKKNI bidang IG. Nah, kebetulan teman-teman di S1 Teknik Geomatika atau Teknik Geodesi, itu penekanannya mereka adalah di kompetensi subbidang hidrografi, kemudian survei terestris, fotogrametri, ya, 3 itu. Jadi survei terestris, ukur tanah ya seperti itu, batimetri, hidrografi, dan yang ketiga adalah fotogrametri, atau mereka sekarang menyebut survei udara. Nah, kalau yang di sarjana terapan itu tadi jelas kompetensinya utamanya adalah di SIG, walaupun mereka juga menguasai kartografi, penginderaan jauh, dan survei kewilayahan, tapi memang penekanannya terutama pada kompetensi SIG. SIG pun nanti itu kompetensinya adalah di programmer SIG. Itu Bu Anur. Ya Pak. Nah, masih terkait dengan prodi Sistem Informasi Geografi. Nah, ini ada yang bertanya Pak untuk istilahnya prospek pekerjaan ke depan itu nanti seperti apa. Lalu di sini Q&A juga sudah masuk dari, sebentar saya chat dulu. Bapak M. Yusri Bahtiar ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini bertanya di instansi pemerintah di mana posisi dari alumni SIG yang memiliki keahlian sistem informasi geografi. Mungkin bisa dijawab Pak? Oh ya, mungkin nanti yang menjawab Pak Karen, di slide Pak Karen itu ada data-data alumni kita ya di Pak Karen. Tapi sebelum ke Pak Karen tadi saya agak kelupaan terkait beda lagi dengan S1 yang geodesi atau geomatika dengan SIG ya. Nah, kalau di bidang informasi geospasial itu memang bisa dibagi data yang dikelola, yaitu yang data tematik dan data informasi geospasial dasar ya. Data informasi geospasial dasar dan tematik. Nah, teman-teman di teknik geodesi geomatika memang cenderung pada data-data tematik, data-data geospasial dasar. Dan yang sarjana terapan SIG itu mereka lebih menekankan pada data informasi, data geospasial tematik. Jadi bedanya seperti itu. Ya, silahkan Pak Karen, mungkin dari data-data yang ada di Pak Karen seperti itu. Terima kasih Pak Taufik. Ya, untuk proses kerjanya nih Pak Karen, mungkin satu pertanyaan ini mohon untuk dijawab, kemudian nanti Karen sebenarnya pertanyaannya banyak sekali ya, tapi nanti kita akan jawab hanya 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait perbedaan SIG dan sistem informasi geografi dan sains informasi geografi dan geodesi itu apa. Kemudian yang kedua adalah tentang, ini yang paling banyak di request juga adalah tentang pekerjaan. Gitu ya, pekerjaan apa, prospek pekerjaan apa untuk lulusan SIG ke depan. Lalu yang ketiga nanti akan saya rangkum pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin monggo Pak Karen silakan dijawab untuk yang pertanyaan kedua. Terima kasih Mbak Anur atas waktunya. Mungkin saya akan jelaskan terkait dengan bidang-bidang peluang kerja di lulusan D4 SIG atau sarjana terapan SIG ini. Ya, kami ada di banyak bidang pekerjaan, baik itu yang di BUMN, swasta, yaitu kami sudah ada beberapa alumni yang memang bekerja di sana. Ini seperti yang saya tampilkan ini ada di Grab, ada di Gojek, PT Smart, di Tasam, Mitra Geotama, Pertamina, WWF. Ini adalah
industri-industri geospasial ya, ada di swasta. Ya. Kemudian ada juga di kementerian atau di pemerintahan daerah, institusi lembaga pemerintah. Ya. Itu ada banyak bidang ya, dari BMKG, BNPB, ya. Kemudian Badan Informasi Geospasial itu sendiri, ya. Kemudian BPN, Badan Pertanahan Nasional atau APR BPN sekarang. Kemudian LAPAN, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, ya itu juga ada. Kemudian ada juga alumni kami di Kementerian Kesehatan, di Balai Kesehatan itu juga ada di sana. Kemudian Bapeda itu saya kira hampir di setiap daerah itu ada, baik itu tingkat di provinsi maupun di kabupaten, kota, itu kami ada di situ. Ya. Kemudian yang menarik di sini adalah kaitannya dengan kebijakan satu peta itu ada bahwa nantinya Indonesia harus ada peta desa. Kalau sampai dengan peta desa ini berarti adalah nanti lulusan banyak gitu ya Pak. D4 ya. SIG ini akan dibutuhkan banyak sekali. Ini baik untuk pembuatan maupun updating peta ini juga sangat banyak. Saya kira sangat luas dari bidang kami, bahkan untuk yang sekarang adalah terkait dengan aplikasi-aplikasi ya, untuk membuat startup itu juga dibutuhkan ya tenaga di bidang sistem informasi geografik untuk programming buat aplikasi-aplikasi yang nanti bisa digunakan. Seperti contoh halnya adalah beberapa waktu yang lalu mahasiswa kami itu membuat sistem aplikasi sang angkut, yaitu untuk buat aplikasi angkut sampah, sehingga nanti ini bisa digunakan pemerintah kemudian bersinergi dengan masyarakat ya, untuk bisa mengelola sampah dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan maupun yang seharusnya tidak terjadi, ya, itu bisa digunakan aplikasi ini. Saya kira itu jawaban saya, Mbak Anu. Jadi terima kasih Pak Karen. Nah ini pertanyaan ketiga, ini saya rangkum ya dari berbagai pertanyaan yang sudah masuk ke sistem maupun di panel tanya jawab di depan, karena waktu kita ini terbatas sekali, jadi ternyata asik sekali gitu ya untuk membahas tentang sistem informasi geografi sampai kita ini sudah over, tapi saya coba nanti kita coba untuk menjawab. Pertanyaan yang utama adalah ini Pak, mungkin sedikit ya Pak, karena nanti tolong diberikan bocoran sedikit gitu tentang mata kuliah apa yang ditawarkan, kemudian juga bagaimana ini ya cara mendaftar gitu, cara mendaftar untuk masuk dan bergabung di sistem informasi geografi Sekolah Vokasi UGM. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Anur atas waktunya. Untuk mata kuliah, ini mungkin nanti bisa dilihat di lamannya Sekolah Vokasi UGM, ada prodi kami itu ada rinciannya, tetapi mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang akan diberikan. Pada dasarnya kami akan memberikan mata kuliah terkait bidang geospasial, ya. Tapi yang porsi utamanya memang di sistem informasi geografi, tetapi mata kuliah pendukung seperti kartografi, penginderaan jauh, survei kewilayahan, itu akan kami berikan. Ya. Kemudian yang menarik adalah kami juga akan memberikan terkait dengan mata kuliah pemrograman spasial, ya, ini untuk membuat aplikasi, ya, membuat sistem informasi berbasis web, ya, itu akan kami berikan. Dan tentunya adalah mata kuliah terkait dengan aplikasi sistem informasi geografi, ya, itu untuk akan diberikan di sana. Nah, untuk itu tadi saya memberikan lamannya, ya, ada di sig.sp.ugm.ac.id terkait dengan itu. Nah, terkait dengan
tata cara pendaftaran ini akan saya berikan sedikit ya paparan terkait dengan jalur pendaftaran calon mahasiswa masuk ke prodi kami. Sebenarnya ada 3 jalur terkait dengan pendaftaran calon mahasiswa untuk masuk ke prodi SIG. Yang pertama adalah jalur prestasi, tetapi ini sudah ditutup 14 April kemarin tahun 2020, sehingga tidak usah kita bahas. Yang kedua adalah jalur ujian tulis. Ya, jadi ini adalah jalur ujian tulis yang digunakan untuk menyeleksi masuk di prodi kami didasarkan pada kombinasi hasil ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, dan nanti adalah nilai ujian tulis itu sendiri yang diselenggarakan oleh UGM. Ya. Di mana ujian tulis ini hanya untuk lulusan ya, dari adik-adik siswa-siswi SMA, SMK atau MA atau sederajat, ya, hanya pada lulus tahun 2020, 2019 dan 2018. Jadi hanya 3 tahun ke belakang ya. Kemudian ini diselenggarakan bersamaan dengan program sarjana UGM. Jadi yang lainnya di UGM itu S1 ya. Ini nanti bersamaan ya. Di mana nanti pendaftar itu bisa memilih 3 program studi, baik pemilihan prodi sarjana maupun sarjana terapan atau D4. Di mana ini dibagi menjadi 3 kelompok, saintek atau sains dan teknologi, kemudian sosial humaniora, dan yang ketiga adalah campuran. Campuran itu antara saintek dan soshum. Kemudian lokasi ujian nanti ada 5 lokasi ujian, yaitu adalah Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, dan Pekanbaru. Di mana biaya pendaftaran untuk Jogja itu yang saintek maupun sosial humaniora itu 325 untuk yang lokasinya di Jogja, tetapi yang di luar Jogja nanti biayanya adalah 550. Tetapi untuk yang campuran itu nanti 350.000 untuk lokasi di Jogja dan 575.000 untuk yang lokasi di luar Jogja. Adapun pendaftaran untuk ujian tulis ini adalah dari tanggal 23 Juni, jadi masih 10 hari lagi dibuka, sampai 8 Juli, dengan tes pelaksanaan 26 Juli, dan hasil pengumumannya nanti ada di tanggal 8 Agustus tahun 2020. Nah, kemudian ada lagi jalur nilai ujian tulis. Istilahnya ini adalah gelombang kedua untuk sekolah vokasi atau khusus untuk sarjana terapan. Itu nanti akan kami beritahukan selanjutnya penjadwalannya. Tapi yang jelas di jalur ini adalah mahasiswa harus sudah mengikuti ujian tulis yang sebelumnya atau yang kami anggap sebagai gelombang 1. Nah, kuota penerimaan dari mahasiswa baru dari prodi kami ini tahun 2021 ini adalah 60 mahasiswa. Dengan syarat pendaftar adalah lulusan dari SMA atau MA dari jurusan IPA atau IPS. Ya, sekali lagi bisa IPA atau IPS. Ya. Kemudian SMK atau MAK dengan ketentuan sesuai dengan bidang geospasial. Ya, seperti kita ketahui bisa untuk dari jurusan pemetaan. Nah, untuk calon mahasiswa yang mengikuti jalur seleksi UTUL ini, materi ujian tulisnya ini akan mengikuti kelompok saintek. Jadi walaupun nanti dari berbagai jurusan, tetapi pada saat UTUL ini yang bersangkutan akan mengikuti ujian tulis dengan materi kelompok saintek. Saya kira itu informasi yang kita berikan, Mbak Nur. Terima kasih Pak Karen, informasinya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi tadi teman-teman harus catat nih, jadi kita masih ada gelombang 1 dan gelombang 2, dan juga tadi di highlight bahwa ini juga ada pertanyaan di chat, bahwa teman-teman dari IPS, Bahasa atau Budaya itu bisa masuk ya Pak, bisa ikut mendaftar ya Pak Karen? Atau untuk yang saja? Bahasa budaya enggak, Pak? Hanya bahasa IPA budaya dan tidak, IPS. ya. Jadi hanya IPS dan IPA saja yang bisa mendaftar, seperti itu. Nah,
ini kita waktunya sudah molor ya Pak, sudah banyak sekali, hampir 10 menit lebih. Mungkin mau menjawab lagi atau kita tutup saja Pak? Ini sudah dijawab ya, terkait dengan keunggulan, perbedaan, dan lain-lain sudah dijawab. Mungkin sebagian besar sebenarnya sudah ada di dalam presentasi yang sudah diberikan tadi dan juga sudah dijawab di akhir sesi. Maka dari itu, gitu ya, kalau ada pertanyaan lain yang belum bisa dijawab di kesempatan ini, rekan-rekan semua bisa langsung chat kami melalui sosial media, ya, Instagram, YouTube, Facebook, atau bahkan bisa menghubungi Humas dari Sistem Informasi Geografi terkait dengan tadi sebenarnya ada pertanyaan kuliah di masa pandemi ini bagaimana gitu nantinya, teknisnya seperti apa dan lain-lain. Mungkin nggak akan cukup gitu kalau kita bahas di satu sesi ini. Dan mungkin kita nanti ada yang kedua kali ya Pak ya. Mungkin kedua Pak. Mungkin kedua ya, yang lebih waktunya lebih panjang, kemudian akan lebih terkait dengan detail gitu apa saja yang akan dipelajari, kemudian kuliahnya itu rasanya nanti akan seperti apa sih gitu kan, kuliah di SIK itu nanti rasanya seperti apa gitu. Jadi mungkin mohon maaf sekali tidak bisa kita jawab satu-satu di sini. Jadi kita mungkin akhiri saja gitu ya acara kita pada siang hari ini, siang dan sore ya, sudah mulai sore. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, kemudian pada para peserta atas atensi dan kedatangannya gitu ya ke dalam acara ini. Kami sangat-sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk keberlangsungan Prodi D4 ke depannya, dan kami juga sangat membuka kerjasama gitu dengan perwakilan dari instansi manapun yang ingin bertanya tentang SIK, kemudian ingin menjalin kerjasama dengan kami, itu sangat dimungkinkan. Kemudian tadi saya sudah sebutkan, masyarakat dapat melakukan korespondensi secara langsung melalui sosial media atau WA, dan kami juga melakukan diskusi bulanan atau pelatihan yang biasanya kita share melalui sosial media dan sifatnya free, gratis, gitu. Jadi teman-teman sangat sayang sekali kalau tidak memfollow Instagram atau sosial media kami, gitu ya. Jadi monggo silakan di-follow beramai-ramai. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sekali apabila tidak bisa memuaskan teman-teman semua, rekan-rekan semua, gitu. Dan kita akan berjumpa insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya. Ya, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Karen, Pak Taufik. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya. Sehat. Terima kasih tim juga, ada Galih, ada Mas Jo, ada Mbak Unun. Ini Pak Barandi juga sudah hadir, terima kasih. Pak Doni, Pak Hendy, Pak Randy juga ada. Terima kasih semuanya.